Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan kepada seluruh penonton pementasan tunggal Teater Trompa Universitas Islam Jakarta. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Edi Suara SEMM. Yang kami hormati Pembina Teater Trompa Bapak Faiz Khaldun SEMM. Yang kami hormati Kepala Biro Administrasi Umum Bapak Karyono SHMH. Sebelum pementasan dimulai, mari sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara pementasan pada hari ini. Kepada Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Edi Suara SMM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada yang terhormat Bapak Biro Administrasi Umum PAU Bapak Karyono, kemudian Pembina Trompa Bapak Faiz Khaldun, kemudian tentunya jajaran pengurus untuk Trompa. Selamat karena sudah siap untuk memproduksi materi-materi yang baru ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa mengikuti lomba tingkat perguruan tinggi bahkan tingkat nasional. Karena pernah kita alami, kita mendapatkan juara yang diadakan di Solo ya. Tapi yang paling utama adalah teman-teman bisa berkreasi ya, menghasilkan seni-seni yang baru. Terima kasih saja dari saya. Selamat menikmati, mohon tertib dan menikmati dengan sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Edi Suara SMM atas sambutannya. Kami mohon kepada seluruh penonton untuk mematikan dering telepon, tidak menyalakan flash, tidak merokok ataupun vape, serta tidak makan dan minum selama pertunjukan berlangsung. Bekti, seorang pekerja dengan upah yang kecil, menghadapi beban hidup keluarga. Obat kanker ibunya habis. Anaknya butuh biaya kuliah. Dan ia terlilit hutang. Bonus dan gaji yang ia terima tetap tidak cukup untuk menutup semuanya. Dalam kebingungan dan keputusasaan menghadapi realitas ekonomi yang berpihak, ibunya yang telah menderita meminta agar hidupnya diakhiri. Bekti terperangkap antara tanggung jawab, cinta, dan pilihan hidup yang sangat sulit. Inilah dia penampilan dari Teater Trompa Universitas Islam Jakarta dengan lakon Tuhan Tolong Bunuh Emak, karya Yesi Natalia. Selamat menyaksikan.
Pelan-pelan, Mak. Aku ingin tidur, Mina. Ya, Mak. Tidur lagi ya, Mak. Mas Bekti, Wiati, ayo cepetan, nanti kesiangan. Iya nak.
pernah bisa habis berapapun yang kuinjak. Tak juga kan. Mana kecoa. Gak ada habisnya. Sudah pulang rupanya, Mas. Mas, tadi aku lihat kecoa besar sudah mulai masuk ke dalam lemari. Obat kecoa yang kamu bawa dari kantor itu tidak bisa aku pakai, Mas. Aku tidak bisa menuangnya ke dalam wadah dan meminta kecoa-kecoa itu untuk meminumnya. Mas, sepertinya toko listrik sudah mulai habis. Jangan sampai biar Tialdi belajar, terus kita mati, Mas. Obat emak juga udah habis. Tadi pagi obat emak yang terakhir. Siang tadi udah gak ada lagi yang bisa aku berikan untuk emak, Mas. Mas, Mas, kenapa diam aja, Mas? Aku harus bilang apa, Nak? Ya apa gitu? Sedikit kalimat yang bisa ngilangin pusing di kepalaku. Bantu aku berpikir, Mas. Kau pikir aku tidak pusing, Nak? 2 hari lagi, seharusnya kamu sudah punya uang. Pikirin untuk 2 hari ini dulu, Mas. Bukti! Bang Jaul, kemana saja, Pak? Sudah seminggu saya kesini. Bapak selalu tidak ada. Kemana saja? Aduh, Bang Jaul. Akhir-akhir ini saya sibuk lembur, Bang Jaul. Kan buat kepentingan Bang Jaul juga, kan? Tersanjung saya mendengarnya. Hari ini kamu tidak ngojek? Sudah sore, Bang Jaul. Sudah sore. Iya. Bu, Iya, Bang. tumben Bu ada di rumah. Tidak nyuci ke perumahan, Bu. Enggak, Bang. Lagi libur. Saya permisi dulu ya, Bang. Hei, kalian ini sore-sore kok berbuat saja di rumah. Mau ngapain kalian? Pasti kamu mau bikin saya lagi ya, Bang Jaul. Tadi Bapak bilang sama saya, lembur terus tuh. Masa
duit lembur yang masih kurang. Duit sebanyak itu kamu kemanain? Oh iya, Pak Bekti itu kantornya bukan kantor yang munafik. Saya kan cuma cleaning service, Bang Daud. Cleaning service. Tapi kan kamu ngojek. Kamu tidak bisa bohong sama saya. Duit sebanyak itu kamu kemanain? Makan perlu obat, Bang Daud. Belum lagi Wiyati. Perlu uang buat biaya sekolahnya, Bang Daud. Wiyanti. Wiyanti itu anak Pak Bekti kan? Hei. Wah, pas sekali, Pak. Kemarin gitu, saya lihat dia lewat rumah saya. Cantik sekali dia, Pak. Kalau saya boleh tahu, dia sudah kelas berapa, Pak? Baru lulus SMA, Bang Daud. Baru lulus SMA. Itu namanya sudah lulus SMA. Ah, bagaimana kamu ini? Tapi yang kamu bilang tadi WRT itu di sekolah, bagaimana dong? Buat biaya kuliahnya, Bang Daud. Oh, buat biaya kuliah. Kuliah? Pak, orang miskin itu tidak usah kuliah, Pak. Ah, bagaimana kamu ini? Anak perempuanmu itu, kalau sudah lulus SMA, kenapa tidak dikawinin saja? Yang terpenting itu, dia bisa masak, bisa beres-beres, ya, benar? Itu sudah cukup. Ngomongin perkara hutangmu ke Pak Bos, saya ada solusi nih. Mumpung Pak Bos saya itu sedang nyari istri baru loh. Kamu minat tidak? Maksudnya bagaimana, Bang Daud? Apa bisa WRT itu jadi istri baru Pak Bos? Hitung-hitung, itu bisa mengurangi hutangmu loh. Istrinya Pak Bos kan sudah 5, Bang Daud. Yang 2 kemarin itu sudah diceraikan. Bosan kata Pak Bos. Memangnya utang saya bisa berkurang berapa, Bang Daud? Sebentar. Hutangmu ini sudah telah 3 bulan. Jadi 17 juta. Dan kalau Yanti jadi istri Pak Bos, saya jamin hutangmu jadi 13 juta. Lalu lanjutannya lagi bagaimana, Bang Daud? Itu tidak usah dipikirkan, Pak. Motormu ini kan ada. Jangan, Bang
Jaul. Bang Jaul. Ini motor butut apa motor jelek? Motor saya Bang Jaul. Oh, motor kamu. Iya. Nanti saya mau ojeknya bagaimana Bang Jaul? Sebentar, saya mau coba nyalain ini. Hidup rupanya. Tenang. Pegang dulu. Begini saja sekarang. Solusi dari saya, sementara Pak Bekti mikir-mikir. Ini motor saya bawa dulu. Jangan Bang Jaul. Jangan. Bagaimana kamu ini? Bang Jaul. Nanti kalau Bapak oke, dengan rencana kita yang tadi, ini motor saya kembaliin, ya, dengan syarat Wiyanti jadi istri Pak Umar dan Bapak ke rumah saya besok pagi, ya. Bang Jaul. Dan saya jamin tadi 13 jutanya itu saya lunasin, dan sisanya 4 juta. Itu tidak usah dipikirkan. Bang Jaul. Bang Jaul. Bang. Ini motor saya satu-satunya Bang. Bu Bina, Bu, saya pergi dulu Bu. Jangan lupa sampaikan Bang, salam Bang, saya pada Wiyanti. Bang Jaul. Saya pergi dulu Bu. Bang. Kalau kamu megang ini motor, kamu akan saya gas terus. Bang Jaul. Hei, Bang Jaul. bagaimana kamu ini? Bang Jaul. Jangan Bang Jaul. Bagaimana sih? Kamu beruntung kalau saya lagi kesini. Coba Bang Wanjan, sudah habis semua perabotan rumah kamu. Seperti rumah wakili. Tapi ini motor saya Bang Jaul. Saya tidak peduli. Saya ini orangnya baik kok. Ingat solusi saya tadi. Rumah saya besok pagi, oke? Dah lepas sana. Bang Jaul. Bang Jaul. Bang Jaul. Bang Jaul. Bang Jaul. Mas, listrik mati Mas. Iya, sebentar Mas. Ada konslet kali nah. Konsep bagaimana Mas? Tokennya itu belum kamu isi. Kamu nggak denger yang aku ngomongin tadi? Listriknya mati ya, Kak. Iya Mak. Iya Mak, sebentar ya. Kita lihat dulu. Iya, Nak. Cepet ya, Nak. Bener kan Mas? Tokennya habis kan? Iya nah. Nanti aku isi nah. Nah, Iya Mak. Vina. Iya. Ngomong ke WC, Nak. Ayo Mak, pelan-pelan Mak. Pelan-pelan ya, Nak. Iya Mak. Awas Mak, hati-hati Mak. Sakit, Nak. Iya Mak, tahan Mak.
itu. Sudah waktunya kita beli obat penghilang rasa sakit buat emak. Apalagi kalau malah dipain kue sebegitu, Mas. Mungkin sebaiknya biarkan Maya di kasur dulu, nah. Mas, punggung emak itu udah lecet gara-gara bekas terpalas palu yang aku taruh sebagai alas kasurnya. Jadi, emak lebih memilih berjalan kesakitan, Mas, daripada tidur beralaskan terpal bekas yang penuh pipis dan itu. Mestinya kita bisa berikan perlakuan yang baik buat emak. Atau pampers gitu, Mas. Tapi buat beli obat aja nggak ada uang di tangan kita. Apalagi mau beli barang-barang itu semua, Mas. Nah, kalau kita punya uang, kira-kira akan kau apakan uang itu, nah? Membelikan Mak obat, menyekolahkan Wiyati, atau untuk bayar utang ke Bang Jaul, nah? Mas, jangan berikan aku harapan, Mas. Bukannya bagus memiliki harapan, nah? Aku mau itu semua bisa diatasi, Mas. Tidak bisa, nah. Kita harus memilih, nah. Nah, Indah. Iya, Mak. Udah, nah. Ayo, Mak. Pelan-pelan aja, Mak. Sakit, nah. Rasanya seperti ditusuk wajah, nah. Ya, Mak. Tahan ya, Mak. Pelan-pelan, Mak. Ayo, Mak. Aduh, punggung mah sakit lah. Ya, Mak. Udah, Mak, tidur lagi ya. Iya, nah. Nah, jadi bagaimana, nah? Apa yang kau pilih? Jangan paksa aku untuk memilih, Mas. Aku mau beli token 25.000 di warung sebelah. Kalau aku pakai 75.000, sisanya buat beli obat penghilang rasa sakit buat emak. Bisa kamu carikan uang untuk belanja besok, Mas? Tinggal ini uangku, Mas. Setelah ini aku udah gak punya apa-apa lagi. Bekti. Bantu aku, nah. Bantu apa, Mas? Memilih. Bek. Ya, sebentar. Udah sana, temuin Mas Ferry dulu. Aku mau ke warung. Pokoknya, Mas, cari cara buat dapat alasan kurang racun cair itu. Aku udah gak tahan lagi, Mas, dengan kecoa-kecoa yang udah mulai masuk ke dalam kamar. Bang, Nah. Mau kemana, Ki?
beli token. Nih kalau yang kemarin. Telat lagi 30 menit. Ada korek. Nih. Ada yang mati lagi tadi. Setiap ada yang mati, pasti kereta terlambat 30 menit. Siapa, Wen? Wakidi. Wakidi. Iya Wakidi. Wajar aja sih kalau dibunuh diri. Wajar bagaimana, Wen? Wakidi itu utangnya banyak ke Pak Bos. Walaupun anak buahnya udah ngambil sertifikat rumahnya, masih belum lunas juga utangnya itu. Terakhir, anak yang masih 16 tahun juga diminta sama Pak Bos. Kan gila. Serius? Masih 16 tahun? Iya. Kenapa nggak langsung lapor polisi aja, Wen? Mau lapor polisi gimana? Udah jelas tertulis di atas materai. Kalau sampai jatuh tempo, Pak Bos berhak ngambil apa aja. Apa saja? Apa aja? Serius? 2 rius. Nah, berarti Maaf. nah, Bentar. Hah? Minah, Bentar, Pak. ambilin air, Le. Sian banget si Maya. Bawain apa, Mak? Air putih aja, Le. Sebentar ya, Mak. Iya. Istirahat ya, Pak. Buset. Baba. Baba siapa yang tulis-tulis nih? Aja bocah zaman sekarang.
Makin parah sakitnya. Semakin parah, Wer. Rasanya seperti ditusuk-tusuk tulangnya. Nggak bisa lagi berjalan. Bergerak pun sudah susah, Wer. Sian banget malu ya. Semoga Mak cepat sembuh ya. Terima kasih, ya, Wer. 6 bulan yang lalu, pertama kali kalau kita tahu Mak itu sakit kanker, Wer. Dokter bilang kalau Mama gak bakal lama lagi. Paling lama setahun lagi. Setahun lagi. Hanya dengan obat-obatan, Mama bisa berpanjang, Wer. Pasti mahal ya obat-obatnya. Mahal banget, Wer. Aku udah gak sanggup lagi membelikan semua obat-obatannya, Wer. Walaupun hanya 2 kali, Wer. Mungkin memang bukan itu maunya Tuhan. Terus Tuhan mau apa, Wer? Mau Mama mati? Kenapa gak langsung dibunuh aja, Wer? Sakitnya Emak bukan hanya menyiksa Emak, Wer. Tapi aku dan Nina mungkin nanti Wiyarti, Wer. Jadi sedih. Kata Santi anak gue. Katanya Wiarti keterima di kedokteran UI lewat jalur rapot. Iya, Wer. Gile. Pinter ya anak lo ya. Tapi pasti mahal biayanya. Kedokteran kan bukan sekolah yang murah. Bek, kalau gue sakit parah, terus anak gue Santi sepinter Wiarti, gue gak bakal tuh beli obat buat gue sendiri. Mendingan duitnya buat Santi kuliah, kan? Biarin aja. Gue mati pelan-pelan. Wer, apakah sembahyang bisa mengubah pikiranmu, Wer? Sembayang. Udah lama gue gak ngelakuin itu. Lagian juga Tuhan gak pernah dengerin doa-doa gue. Kecewa gue, sakit hati. Padahal yang gue minta sama Tuhan itu cuma satu. Gue cuma minta supaya Tuhan gak membuat gue miskin. Tapi apa? Miskin sih. Iya sih.
Bertahun-tahun gue kerja siang malam, hasilnya gue masih gini-gini aja, miskin. Berarti Santi akan kehilangan bapaknya, Wen. Tapi nih, ini masih bisa sekolah. Apa kau yakin istrimu bisa menyekolahkan Santi sampai lulus kuliah? Bekti, kalau kata orang, anak pintar itu turun dari manyet. Bini gue tuh lebih pintar dari gue. Tuh lo lihat, sekarang dia udah mulai ngebuka toko kelontong kecil buat tabungan katanya. Tapi ini pintar. Berarti tanpa obat kau bisa menahan rasa sakitnya, Wen. Bekti. Lo madarnya aja. Palingan kalau gue dikatakan rel dokter, kereta lewat, buk, mati, lewat gigi. Tuh mau dia masih muda, bunuh diri. Kok gigi goblok. Bang, Iya lah. Santi jadi nulisin kuliah di mana? Aduh. Belum tahu nih nak. Palingan nanti sini gue tes dulu. Walah, semoga Santi terima ya Mas. Iya, amin deh. Ah. Gue balik ya. Balik. Iya, makasih Pak Rudi. Bumina. Iya Bang. Assalamualaikum. Salam. Mas, motormu mana Mas? Diambil Bang Jaul. Diambil Bang Jauh Mas. Iya. Nah, sebentar lagi aku akan dapat gaji ke-13, nah. Kira-kira berapa biaya untuk bayar kuliah, nah? Ya, kira-kira 20 juta Mas.
17 juta nah. Ada denda 1 juta gara-gara kita telat bayar 2 bulan. Tadi Bang Jaul bilang kalau Wiyati jadi istri Pak Bos, bagaimana nah? Jadi istri Pak Bos, Mas. Mas, kamu masih ingat, Mas, untuk apa mau beri nama anakmu Yati? Supaya pintar, Mas. Tidak seperti kita. Kita ini bodoh dan hanya lulusan SMA, Mas. Dulu katamu nama membawa doa kan, Mas? Setahun lalu ketika Wiyati ingin jadi dokter, kamu begitu gembira sekaligus pusing memikirkan biaya uang kuliah Wiyati. Setiap rupiah yang kamu punya, kamu tabung, Mas, demi sekolah Wiyati. Tapi sekarang beda nah. Aku tahu, Mas. Pelankan suaramu nah. Nanti Mbak dengar. Mas, aku nggak bisa, Mas, meminta Wiyati untuk membunuh keinginannya menjadi dokter hanya karena nggak ada uang di tangan kita, Mas. Apalagi meminta Wiyati menjadi istri Pak Bos. Kalau emang kamu mau, Mas, kamu aja bilang sama Wiyati. Hanya 10 juta yang akan kita dapat nah. Mas, jika semua dipakai buat bayar utang, kita akan tak masih berhutang. Jika semua dipakai buat biaya uang kuliah Wiyati, juga akan tetap masih kurang, Mas. Pokoknya aku nggak mau milih, Mas. Nah, ini nah. 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 Apa, Mas? Apa? Saat ini yang jadi kepala keluarga itu kamu, Mas, bukan aku. Kamu yang harus tentuin, Mas. Wiyati itu anakku nah. Mbak juga matangku nah. Mas, ketika kita menikah, Mamu juga jadi emakku, Mas. Dosakah kita nah. Jika kita tidak bisa merawat Mbak dengan baik nah. Mungkin selama ini kurang keras, Mas, doa kita. Seperti lepas rasanya dekul ini nah. Meminta Tuhan untuk menyembuhkan emak. Berkali-kali aku bersimpuh sampai mulutku tak bisa lagi berbicara. Tapi di mana dia? Di saat kita terjepit seperti ini, nah. Di mana dia? Di mana Tuhan, nah? Mas, mungkin Tuhan meminta kita untuk melakukan hal yang lain, Mas. Dengan apa, nah? Mengurangi rasa sakitnya emak dengan apa? Nah. Ya, Mak. Nah, Kenapa, Mak? ambilin air, nak. Mau teh, Mak? Air putih saja, Lek. Sebentar ya, Mak. Dina buat dulu. Bantu Oma duduk, Lek.
Iya, Nah. Mas, tolong jagain emak, Mas. Tadi emak dengar pertengkaranmu dengan Mina. Maafin aku ya, Ma. Aku pijitin, Ma. Sejak kecil, kamu sudah cukup buat emak senang. Mau membantu emak jualan dari rumah ke rumah sampai kamu lulus sekolah dan diterima kerja. Tapi, Ma, aku belum bisa ajak Ma jalan-jalan, Ma. Seperti itu pun, Ma. Sekarang pun, aku tidak bisa membelikan obat untuk Ma. Tidak perlu, Le. Apa yang sudah kamu lakukan dari dulu hingga sekarang sudah cukup buat emak. Ma, Saat ini kamu sudah punya anak dan istri yang menjadi tanggung jawab. Ma, Doaku ini emakmu, bukan kewajibanmu lagi, Le. Saat ini yang emak inginkan hanya satu. Emak sudah tidak sanggup lagi menahan sakit di punggung emak, Le. biarkan aku keluar sekarang, Ma. Aku belikan obat untuk Ma. Tidak perlu, Le. Saat ini emak hanya ingin mati. Bantu emak ya, Le. Jangan ngomong seperti itu, Ma. Lebih baik aku saja yang mati, Ma. Jangan, Le. Ada cucuku yang masih perlu kamu. Biarkan aku yang tubuh renta ini mati, Le. Jangan ngomong seperti itu, Ma. Macam apa aku ini, Ma? Berdosa aku, Ma. Berdosa, Ma. Sudah kumintakan ampun pada Tuhan untuk itu, Ben. Sudah kumintakan ampun. Biarkan aku keluar sekarang, Ma. Aku berikan obat saja untuk Mbak ya. Bantu emak tidur ya, Le. Tunggu emak sakit. Istirahat ya, Pak.
Ambil aku Tuhan. Tak sanggup aku menderita seperti ini. Mas, tadi kata orang baru paracetamol bisa mengurangi rasa sakit. Dia menyarankan untuk memberikan 2 buah pil setelah makan. Suapin bubur ini ya Mas, sama minumin obatnya juga. Kalau nanti mau bangun, aku mau ke rumah sebelah dulu. Ada yang harus aku cuci. Aku pamit ya Mas.
Ada yang mati. Itulah pertunjukan yang bisa kami hadirkan sore hari ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kami tampilkan bisa sampai dan meninggalkan kesan. Selanjutnya, tidak lama-lama, mari kita sambut para aktor dan tim produksi yang telah bekerja keras di balik dan di atas panggung. Ini dia, Mia sebagai Wiarti. Adam sebagai Betty. Najwa sebagai Nina. Laras sebagai emak. Alfarobi sebagai Jaul. Aktar sebagai Herdi. Najib sebagai Makidi. Irfan sebagai kereta, membawa kereta. Dan ini dia sutradara kita, Muhammad Faiz. Dan tidak lupa juga dibantu dengan tim produksi, Najib sebagai pimpinan produksi. Yaya sebagai artistik, Najib sebagai artistik, Saskia sebagai tata rias dan busana, Salwa sebagai tata rias dan busana, Nadia sebagai tata rias dan busana, Gembel sebagai pemusik, Adit sebagai pemusik, Zen sebagai pemusik, DAS sebagai lighting, Diwa sebagai lighting, Alfarobi sebagai limas, Zaskia sebagai bendahara produksi, Najwa sebagai sekretaris produksi, Irfan sebagai kru panggung, Raffi sebagai kru panggung, Torik sebagai kru panggung, Jihan sebagai tiketing, dan Jenab sebagai tiketing. Pementasan ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak sponsor. Extroid, DAS, Pigocing, TR Balsegel, Sosis Sober, Canda Bulus, Kupis by Alif, partner advokates dan legal konsultan lawyer, dan Dadi Jaya Abadi Interior Hall. Kami ucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah membantu dan mendukung acara pementasan teater Trompa. Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada media partner yang telah membantu publikasi dan penyebaran informasi. Terima kasih kepada Sanggar Teater Jerit dan Bengkel Sendi Setiambi. Saya sendiri selaku Ketua Umum Teater Trompa mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah